Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, tadi saya dari dokter. Terus katanya disuruh tebus resepnya di apotek ini katanya. Oh iya, bisa saya lihat resepnya, Mbak? Nah ini. Oh iya. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Yani. Saya apoteker di sini. Em, Begini Mbak, bisa saya minta waktunya sebentar, sekitar 5-10 menit untuk memberikan konseling terkait obat, Kak? Oh Karena iya. kayaknya ini obat harus dijelaskan dulu. Oh iya bisa. Bisa, Ji. Bisa. Tapi sebelumnya Mbak, cocok nih ini pasiennya kita Ji sendiri atau keluarga, tak? Saya sendiri, Ji. Oh, kita jadi atas nama Nur Indah. Iya, Umurnya 40 tahun, Dik. 40 tahun, iya. Tinggal di Jalan Ratulangi. Iya, di Jalan Ratulangi. Oh iya, Cicami. Kalau begitu kita ke ruang konseling dulu, Dik. Sembari saya siapkan juga dulu obatnya. Oke. Baik, Ibu Nur Indah, Dik. Sebelumnya, dokter sudah jelaskan tentang obat tak atau belum? Tadi dibilang katanya dikasih Ji, bukan nih obat gula yang diminum, katanya obat yang disuntik sama kasih katanya vitamin. Oh iya, terus dokternya sudah jelaskan cara penggunaan obatnya, Ibu, atau belum, Pi? Oh belum Pi, tadi dibilang katanya nanti apotekernya yang jelaskan. Terus harapan kesembuhan apa yang dibilang sama dokternya? Nggak ada Pi, dibilang dokter. Iya kalau begitu apa namanya? Ini yang terasa sudah berapa lama Miki ini kena penyakit gula? Saya itu sejak 3 tahun nih. Oh sudah 3 tahun. Tadi waktu Iya, periksa berapa kadar gula tak Ibu? 325 Oh tinggi kayaknya juga tadi. nih. Berarti selama ini yang kita rasakan kayak sering buang air kecil, sering makan, sering lapar Iya, begitu. iya. Hmm, Haus terus dirasa sama mengantuk sering terus haus juga. juga. Iya, begitu memang gejalanya, Ibu. Terus, Iya, sama itu kram-kram juga tanganku. oh kram-kram. Mm-mm. Waktu kita terima obat yang kita minum itu dikasih vitamin atau tidak? Dikasih vitamin katanya. Dikasih Yang ada vitamin. kasih katanya vitamin sama obat suntik nih. Tapi sebelumnya, waktu kita minum obat apa kita minum kemarin? Kemarin itu metformin. Oh, dikasih metformin. Itu ada Iya, vitaminnya atau tidak? enggak ada, cuman itu Tidak ada saja. berarti Satu macam keram-keramnya Bu. masih terasa sampai sekarang, Di. Iya, itu nih masih terasa. Oh, iya. Tapi ada tidak riwayat alergi, tak, Ibu? Enggak ada, Ji. Tidak ada. Jadi, terus sebelumnya pernah Ki minum atau selama ini 5 tahun terakhir ini sampai sekarang kita minum obat herbal atau tidak? Enggak juga. Tidak, Ji. Berarti kita fokusnya sama obat yang dari Obat dokter, jadi? yang dari dokter, iya. Oh iya. Begini Ibu, ini kan ada 3 macam ya obat dari yang diresepkan sama dokter. Cocok tadi itu ada 2 macam obat yang kita suntikan nanti, sama yang satunya itu vitamin. Jadi obatnya itu ini, tunggu dulu ya. Ini namanya Levemir. Ini obat yang kita suntikan nanti bisa ke perut, ke lengan, kemudian ini gunanya untuk menurunkan kadar gula tak. Jadi saya jelaskan cara penggunaannya Bu ya. Oh iya. Ini namanya insulin 2 macam, tapi yang ini Levemir kita gunakan malam hari. Yang orange ini nanti kita pakai dia 3 kali sehari. Nah, yang di resepnya ini dia tulis dokternya 10 unit malam. Jadi yang hijau biru ini kita pakai malam hari sebelum tidur kita suntikan. Jadi ini semuanya sebelum makan ya Bu disuntikan. Oh, sebelum makan. Jadi cara penggunaannya Ibu kan nanti kalau misalnya kita sudah pulang kita simpan di kulkas. Ini nanti mau dipakai baru diambil. Kita simpan di kulkas. Kalau mau kita gunakan, ambil dari kulkas, disimpan dulu. Tapi kalau mau dipakai, bisa juga. Jadi caranya itu kita kasih begini-begini dulu toh. Begini sesuaikan dengan suhu tubuh. Kemudian buka tutupnya.
Kita buka tutupnya. Kemudian kan ada dikasihkan jarum sebentar, ini jarumnya. Kita pasang jarumnya. Nah, ini kita pasang jarumnya. Seperti ini. Kemudian buka penutupnya jarumnya. Ini kan ada 2 macam, jadi kita buka ini lagi jarum, penutup jarum keduanya. Penutup. Setelah itu, untuk memastikan bahwa ini jarumnya masih berfungsi dengan baik, kita tes dulu, Bu. Maksudnya kita keluarkan dulu sedikit 1-2 unit. Jadi caranya kita atur di sini. Kita putar. Nah, kemudian kasih keluar nih. Ditekan. Langsung maksudnya keluar sendiri gitu. Ini ada keluar toh. Nah, itu membuktikan bahwa pertama jarumnya masih berfungsi dengan baik. Yang kedua itu untuk mengisi kekosongan dari sini toh, Bu. Nah, dan mencegah adanya nanti gelembung. Supaya dosisnya pas. Jadi setelah itu kita atur nih unitnya sesuai yang Anda minta. Di sini dia minta 10 unit. Jadi kita putar ini sampainya 10 unit. Kemudian sebelum disuntikan cubit dulu. Ini tempat penyuntikannya ada 4, Bu. Jadi kita bisa suntikan di bagian perut, di lengan, di paha, sama di bokong. Tapi lebih bagusnya di perut karena dia penyerapannya lebih cepat kalau misalnya di perut. Tapi enggak boleh juga di situ-situ terus toh. Jadi kita cubit bagian perut, cubit agak tebal, terus kita suntikan nih, tapi jangan lurus, agak-agak miring lah. Nah, kita suntik, suntikan sambil tekan ini toh, sampainya habis sendiri gitu. Setelah itu, tapi jangan langsung tarik Ki. Tinggalkan dulu, biarkan dulu 5-5 detik, karena ditakutkan nanti ada keluar sedikit anunya toh, obatnya. Jadi nanti enggak maksudnya kurang Ki lagi dosisnya. Jadi biarkan dulu sampai 5 detik, begitu. Nah, tapi sebenarnya lokasi penyuntikannya itu Ibu, kalau misalnya di perut toh, itu sekitar 2 jari dari pusat tak. Jadi ukur itu 2 jari dari pusat, kemudian suntikan di daerah situ. Kemudian untuk penyuntikan selanjutnya bisa jaraknya sekitar 2,5 cm. Jadi arah jarum jam. Nih, misalnya di sebelah sini, kemudian dibawa biar lebih mudah dihafal tuh. Nah, begitu. Setelah kita suntikan, bersihkan ini jarumnya pakai tisu. Kemudian tutup lagi kembali. Lepas jarumnya baru kita simpan toh. Nah, simpan kembali lagi di kulkas. Simpan lagi kembali di kulkas ini insulinnya. Nanti mau dipakai baru diambil lagi. Kemudian jarumnya Ibu, kalau misalnya dia sudah tumpul, kita ganti lagi, beli yang baru toh. Karena nanti sakit penyuntikannya kalau misalnya ini terus yang kita pakai. Gitu, Bu. Kalau itu dia kan disimpan di kulkas, berarti bisa jadi freezer gitu supaya tahan lama gitu kalau di freezer. Iya, kalau masalah penyimpanannya Ibu enggak boleh kita simpan di freezer karena itu nanti membeku. Nah, nanti rusak kesediaannya. Nah, ini insulin dia bisa disimpan di maksudnya di suhu ruang begitu. Tapi ya ditakutkannya maksudnya ini kan insulin dia rusak di suhu di bawah 2 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius. Jadi amannya kita simpan saja di kulkas. Kalau misalnya kulkas 2 pintu taruh di bawah toh, jangan disimpan di bagian freezer. Iya. Baik Ibu, sampai situ tadi paham nih tentang yang aku jelaskan. Iya, cuman kalau dia kan disuntiknya ada bisa di lengan, di perut, di paha sama di bokong toh. Iya. Tapi itu misalnya pagi kusuntik di perut, terus yang malam disuntik di lengan, itu bisa atau bagaimana? Oh iya Ibu, untuk lokasi penyuntikannya kan tadi ada 4 toh, itu enggak boleh kalau misalnya pagi kita suntikan di perut, siang di lengan, malam di paha, itu enggak boleh karena nanti enggak merata dosisnya. Jadi sekali habiskan saja dulu di daerah perut. Tapi di daerah perut itu jangan di situ-situ terus, maksudnya tempat penyuntikannya di situ terus enggak boleh karena nanti ada namanya lipohipertrofi Bu, atau terjadi pembengkakan pada pembesaran lemak. Jadi nanti itu ketika terjadi pembesaran lemak, ketika mau lagi suntikan, itu dosisnya, maksudnya efeknya itu berkurang karena tidak terserap semua obatnya. Jadi kita kasih pindah-pindah. Makanya tadi saya kasih tahu soal lokasi penyuntikannya itu,
kalau misal sudah disuntik di sini, sudah disuntikan di sini, jarak penyuntikannya lagi 2,5 cm dari tempat penyuntikan yang sebelumnya. Jadi itu untuk menghindari tadi pembesaran lemak. Iya. Iya. Oke. Terus mungkin sampai sini sudah paham, Budi? Bisa Ki Iya, kalau penggunaan. cara penggunaan, bisa Ki ulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan? Oh iya bisa. Tadi insulinnya disuntik di perut, atau di lengan, di paha atau di bokong. Ya. Terus dia disimpan kan di kulkas. Jadi kalau mau Ki pakai, diambil terus dikasih begini supaya sesuai Ki sama suhu tubuh tak. Terus dibukai penutupnya, penutup insulinnya, terus dipasang jarumnya, Ya. terus dibuka tutup jarumnya, terus dites Ki dulu, masih bagus jika ini jarumnya. Iya. Jadi diatur Ki dulu 1 atau 2 unit, baru ditekan. Nah, kalau keluar Ki dari sini obatnya sedikit, berarti masih bagus Ji. Iya. Terus habis itu diatur Mi lagi. Misalnya kalau malam tadi 3 unit, 10 unit Di. Iya, 10 unit. Kalau Nah, yang berarti pagi, atur Mi. yang orange ini kita 3 kali ya Bu, tapi 4 unit. Jadi kita putar 4, baru gunakan. Oh, berarti ya atur Mi 4 atau baru disuntikan nih di perut, tapi diambil dulu, dicubit dulu sedikit. Diambil kayak bagian lemaknya. Tapi terus disuntik, tapi nggak boleh juga lurus sekali, harus agak miring. Iya. Nah, terus disuntik nih, tapi ditahan dulu, jangan langsung dicabut. Ya. Baru ditahan dulu kayak 5 detik begitu, Di. Ya, aku tahan dulu. Terus habis itu dicabut Mi, terus dibuka Mi jarumnya, terus dibersihkan Mi, dilap pakai tisu, terus disimpan Mi lagi di Kembali kulkas. Iya. Iya, jadi sejauh ini sudah paham Miki Budi. Terus ini kan ada juga vitamin dikasih sama ibu. Ini untuk obat keramnya ibu, karena kan mengeluh Ki mungkin bilang agak keram Ki tangan tak. Nah, ini dikasih vitamin. Jadi ini vitaminnya dia diminum 3 kali sehari setelah makan Budi. Tiap 8 jam setelah makan. Iya. Terus ibu, ini kan ada efek sampingnya pasti ya dari penggunaan obatnya. Jadi kalau misalnya kita merasa keringat dingin, pusing atau lemas, begitu langsung minum air gula, karena bisa jadi itu turun sekali kadar gula tak. Jadi langsung minum air gula. Tapi kalau misalnya kita di luar, selalu kantongi permen. Jadi kalau misalnya di luar, enggak apa-apa Ji itu. Apa itu? Makan gula-gula, enggak apa-apa jadi. Kita jadi kantongi gula-gula tiap keluar, supaya kalau misalnya tidak diminta-minta rendah kadar gula tak, langsung mikir saja makan itu gula-gula. Gula-gula. Permentah. Terus yang mau saya tanyakan ini Bu, bagaimana dengan pola makan tak teratur Ji? Atau maksudnya kita Ji pantangannya begitu? Enggak, aku makan semua karena iya, berarti mungkin salah satu faktor kenapa bisa diganti obat mungkin, dan kenapa bisa kadar gula ini enggak turun-turun ya. Mungkin faktor makanan tak juga yang tidak kita kontrol Di. Oh, mungkin nih karena diganti jadi ini obat suntik, karena sebelumnya minum jika enggak disuntik Ji. Cuman obat itu Ji, tablet Ji ku minum, tapi ini dibilang dokter diganti. Iya, kita hindari saja pantangannya, kurangi saja Bu konsumsi yang manis-manis. Oh iya. Kemudian olahraga Ki juga Bu, maksudnya kita keliling kompleks kah atau pagi-pagi begitu toh, banyak Ki juga olahraga untuk pola hidup yang sehat tak ini. Iya. Mungkin itu Ji, masih ada yang mau ditanyakan Ibu? Oh, kalau tadi penggunaan insulinnya sama, jadi yang pagi sama yang malam. Ya, cuma bedanya kalau yang orange ini namanya Novorapid, kita pakainya 3 kali, pagi, siang, sama malam sebelum tidur. 4 unit tadi. Iya, dia 4 unit. Kalau ini yang 1 kali gitu, yang ini Levemir-nya 1 kali, cuma malam saja. Sejauh ini paham Ki Budi? Iya. Oh iya. Oh, kalau vitamin tadi, vitaminnya sesudah makan juga atau dia sebelum makan? Setelah makan. Setelah makan? Iya. Oh, berarti suntik dulu insulin, baru minum vitaminnya, Di?
Baru makan, baru minum vitamin. Suntik dulu insulin, habis itu makan, baru minum vitamin. Minum vitamin. Ya. Ini ada kartu namanya saya Budi. Ini nanti kalau misalnya ada sesuatu kita bisa hubungi Kak. Begitu. Oh, bisa telepon? Iya, ada di nomor HP-nya di sini. Oh iya. Iya. Mungkin sekian dari saya Ibu. Terus semoga lekas sembuh, dan perlu kita ingat Ibu bahwa yang memberikan sakit ini kan Allah ya, dan yang menyembuhkan itu tentunya Allah pastinya. Jadi ya selain kita fokus terapi pengobatan seperti ini, kita juga maksudnya meminta doa kepada Allah, semoga ini penyakit tak bisa disembuhkan seperti itu. Amin. Semoga diberikan kita. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Mbak. Ya, obatnya? Oh, obatnya, tunggu dulu. Ayo. Hampir lupa. Oh iya. Terima kasih. Ya.